Oke, teman-teman, kita masuk ke pertemuan ke-11 ya, week 11 atau external database part 2 ya. Jangan lupa mark your calendar ya, kuis itu tanggal 5 Desember Jumat ya, Jumat depannya lagi jam 9.45 10.40 ya. Sifatnya terbuka satu lembar A4 bolak-balik, boleh tulis tangan atau cetak ya. Materi yang diujikan adalah week 8 sampai ini ya, Mas, sampai pertemuan ini week 11. Tidak diperkenankan meninggalkan ruangan selama ujian berlangsung, dilarang menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun, dilarang membuka tab apapun selain ULS. Pelanggaran akan menyebabkan kuisnya akan dinolkan, teman-teman ya. Di soalnya seperti yang sudah Anda coba latihan setiap kali ya. Kemudian perhatikan ruangan pembagian ruangannya adalah sebagai berikut ya. Perhatikan KPD dan KPG di untuk ruangannya berbeda dengan di UTS. Jadi silakan dilihat di tabel ini. Baik, itu sekilas teman-teman ya. Nah, pertemuan ini saya mau khusus membahas tentang mengirimkan data. Jadi teman-teman, selain Selain dipakai untuk membaca data, Volley juga bisa dipakai untuk mengirimkan data. Contoh sederhana saja untuk tombol like ya. Jadi ketika kita klik like-nya, kita ingin agar jumlah like-nya bertambah dan tersimpan di dalam database ya. Nah, kita akan mengupdate 6 likes, field 6 likes yang ada di dalam suatu playlist. Tentu saja yang kita kirimkan ke server adalah ID playlist mana yang mau kita tambah tambahin like-nya by one gitu ya. Nah, itu teman-teman. Nah, Volley bisa digunakan untuk mengirimkan data juga ke server dengan menggunakan di mana datanya disimpan dalam bentuk hashmap. Hashmap itu bentuknya pasangan key dan value. Anda sering lihat kombinasi ini ya, key dan value. Dan caranya adalah kita harus mengoverride get params ya, function punyaannya string request-nya Volley ya. Nah, kita akan lihat caranya. Oke, sebelum ke sana, kita tambahkan dulu di adapter, playlist adapter di dalam sini, mungkin di sini kali ya. Em, button like dot set on click listener di sini teman-teman ya. Jadi ketika button like-nya diklik, kita mau connect ke Volley. New Volley new request. Oke, jangan lupa ini harus diimport. Oke. Nah, URL yang dituju sama dengan sebelumnya. HTTP 10.022 slash music. Oke, saya lupa ya. Saya agak lupa nih. Apa dulu tadi? My Music ya di tempat saya ya. My Music ya. Silakan disesuaikan sendiri. Di tempat saya My Music. Kemudian saya bikin sebuah web service sendiri namanya setlikes.php. Oke. Setlikes.php. Oke. Kemudian kita buat SR string request request. Ya, seperti ini ya. String request silakan diimport. Oke, kemudian di dalamnya eh, sama kayak sebelumnya. Kalian punya request method. Oke, sebentar ini kita cemplungin yang berbau volley yang ini ya. Oke, dot method dot post. Teman-teman ya. Kemudian URL yang dituju, kemudian callback function sukses dan callback function kalau gagal. Kalau sukses, kita cuma log aja happy result. Ini saya akan import. It-nya saya tampilkan. Nah, gini. Demikian juga kalau fail log.e happy result it.message.toString. Nah, ya. Oh ya, untuk mengirimkan data ke server, kita sebenarnya bisa juga menggunakan query string ya, menggunakan URL ini ya. Masih ingat ya, kalian bisa sematkan tanda tanya di sini ya. Misal contoh-contoh ya, $ID sama dengan 15 begini. Nah, nanti di server cara bacanya menggunakan get pada umumnya. Itu juga bisa dilakukan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita mau kirimkan dalam bentuk post? Nah, kalau mau kirimnya dalam bentuk post, maka kalian wajib mengoverride string request ini agar bisa diinjek variabel postnya. Oke.
Nah, berikutnya kita mau mengoverride function, sorry, string request ini agar get paramnya bisa kita isi data. Caranya adalah Anda harus merubah string request ini menjadi anonymous object. Caranya tercepat adalah tinggal menambahkan objek di sini. Oke. Nah, kemudian kita bisa bikin bodinya di sini. Oke, langsung saja ya. Jadi di depan string request, kalian ketik objek seperti ini, ya. Nah, sisanya tidak usah dirubah. Langsung saja kalian di ending tutupnya string request ini, which is ini, kalian kasih kurung kurawal, ya. Yaitu apa ini? Ini adalah body kelasnya string request. Satu function yang kita akan override yakni get params. Nah, teman-teman bisa lihat ya, get params ini dia akan return hashmap. Hashmap kombinasi key dan value. Nah, misalkan ini saya hapus dulu returnnya. Kalian bikin dulu for objeknya params hashmap string koma string. Kemudian kita akan isi ya params ini dengan ID playlist mana yang like-nya mau ditambah satu. Jadi kita tulis parents ke ID. By the way ini Anda boleh nulis macam-macam ya. Ini nanti di PHP-nya bisa dibaca menggunakan dollar post. Jadi sekali lagi kalian boleh tulis apapun, boleh nambah jumlah params-nya berapapun terserah ya. Contoh saya hari ini hanya menambahkan satu parameter, yakni ID doang ya. Nah, ini kita isikan dengan ID yang dicomot dari playlist release ke position dot ID. Oke, tapi itu string ya. Nah, seperti ini. Kita jadikan string. Kemudian jangan lupa ini semua kita return params. Oke, seperti ini. Jadi ini caranya teman-teman ya. Jadi kita mengoverride get params, kita bikin hash map, cemplungin ID ya, ID-nya si playlist yang mau di like ya, mau ditambah satu like-nya. Kemudian kita return params-nya. Nah, kalau kalau versi Kotlin yang lebih cepat lagi, dia punya function namanya hashmat off. Ya, hashmat satu baris ya nih. Satu baris. Kemudian ada key di sini, ada keyword to, dan ini adalah value-nya. Ini value. Gitu ya. Cara ini akan lebih cepat teman-teman ya daripada kita menggunakan satu persatu. Ehm, oke. Nah, kemudian kita mau bikin web service-nya, yakni set likes-nya. Teman-teman, kita beranjak lagi ke apa namanya Visual Studio Code. Eh, sebentar, Visual Studio Code saya pakai anti-gravity, teman-teman ya. Kemudian di dalamnya kalian perlu membuat sebuah PHP baru ya. Saya bikin namanya set likes.php. Ada beberapa yang kita akan copy paste dari get playlist ya. Misalkan yang bagian atas-atas ini sama ini ya. Saya akan kopas Ctrl C, Ctrl V ya kan sama. Oke, kemudian apa yang harus diisi? Nah, teman-teman di sini kita mau nambahin pertama kita cek ada nggak post ID yang dikirimkan dari aplikasi kita ya. Tentu saja kita bisa cek dengan cara if is dollar post ID gitu ya. Ada atau enggak nih gitu ya. Kalau tidak ada saya else. Nah, teman-teman eh, kalau ada maka kita mau mengconvert dulu ya. Kita convert eh, dollar ID. Oke, sebentar ini kadang-kadang autocomplete-nya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Saya convert dollar ID-nya dollar post.id ya. Kenapa di convert? Karena ingat ya, tadi kira kita kirimnya dalam bentuk string ya, kita convert jadi integer. Nah, kemudian query-nya adalah $SQL sama dengan update playlist. Oke, update playlist set number of likes. Oke, sama dengan 6 likes plus satu where ID sama dengan dollar $ID. Nah, seperti ini. Jadi ini query update biasa untuk mengepluskan apa namanya 6 likes-nya plus satu. Kemudian kita prepare SQL, kemudian kita execute.
Nah, seperti ini. Sebenarnya sebelum masuk info array ini, sebenarnya kalau Anda mau ngecek affected terus, ya, affected terus itu artinya apakah update-nya sukses atau tidak gitu ya, maka kalian boleh tambahkan itu ya. Tapi ini saya asumsikan pasti sukses ya. Jadi info array yang saya buat adalah resultnya sukses. Teman-teman sekali lagi di PPT menggunakan resultnya. Kalau di sini sudah terlanjur pakai status ya sudah silakan disesuaikan sendiri. Sukses ya. Like added successfully atau menggunakan likes updated juga boleh. Echo JSON encode, kemudian tentu saja kalau post ID-nya tidak ketemu atau aplikasi tidak mengirimkan ID, maka kita munculkan error dengan message ID is required atau invalid request, teman-teman ya. Oke, jangan lupa C-nya saya akan close. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman itu untuk likes-nya. Nah, kita akan ngetes dulu. Kita akan ngetes. Pertama-tama saya akan jalankan device-nya Oreo. Oke, sambil running ini sebentar ya. Sebentar saya coba jalankan dulu. Kita play ya. Nah, sambil kita mau coba play, saya mau lihat, ambil contoh ya. Misalkan yang pertama aja ya, yang playlist pertama ya. Midnight Bass. Ya, Midnight Base-nya itu 1842. Berarti kalau saya klik, harusnya bertambah jadi 1843 tombol like-nya ya. Jadi ini kita akan coba cek ya, apakah tombol like-nya bertambah atau tidak. Oke, mari kita lihat ya playlistnya di sini. Kemudian saya akan mengklik like-nya 1842. Kemudian di browser saya akan refresh. Oke, kita lihat sebentar. Em, ya, menjadi 1843. Tapi di apa namanya di emulator ya, angkanya masih 1842 ya. Karena apa? Karena memang volley-nya kan sudah jalan ya sebelumnya ya. Jadi kalau mau mengupdate angka itu, maka kalian harus me, apa istilahnya? Melakukan revolley ya, memanggil memanggil kembali volley-nya. Oke. Ya ini ya, ini 18 masih 1842. Oke. Jadi kalian harus memanggil kembali volley-nya teman-teman ya. Nah, tentu saja kalau setiap kali kita ngeklik like, lalu kita harus nge-volley, kemudian kita harus nge-refresh recycle view itu buang-buang resources ya, buang-buang sumber daya. Nah, oleh karena itu kita akan bikin semacam akal-akalan ya, workaround ya. Caranya bagaimana? Caranya eh, apa namanya? Kita akan mengganti secara langsung ya. Jadi UI-nya angkanya kita plus secara langsung tanpa harus nge-refresh volley-nya untuk memperbarui recycle view. Oke. Oleh karena itu, kita perlu memodifikasi playlist class sebentar. Kita buka playlist class. Teman-teman, ini masih vol. Kenapa? Karena kayak saya mau mengupdate 6 lag sebenarnya. Jadi ini saya ganti var. Atau sekalian saja semuanya saya ganti var, teman-teman ya. Jadi di sini saya mau menambah plus satu juga di Kotlin-nya untuk 6 lagsnya. Sehingga kita bisa mengupdate UI-nya. Oke, teman-teman, jadi balik ke playlist adapter. Nah, kemudian ketika kita klik, maka kita akan mengeplus satu ya, ngeplus satu nih untuk apa namanya jumlah like-nya. Nah, tentu saja itu dilakukan jika volley-nya sukses. Kita akan lakukan di sini. Mari kita coba playlist ke position, ya kan? Dot 6 likes plus plus ya seperti ini. Kemudian kita mau update button likes-nya. Button likes dot text ini hapus ini salah ini ya. Dot text dollar playlist position 6 likes likes ya. Jadi ini saya cek dulu ya. Oh, nggak usah. Nah, nanti akan merubah label likes-nya bertambah satu, dan seterusnya. Mari kita coba play kembali. Saya gradle ulang.
Ya, kita klik playlist fragmen, lalu kita klik. Nah, menjadi 1844, 1845, 1846. Oke, ini 2765, 66, 67, 68. Nah, ini Anda bisa lihat sendiri ya. 964, nah ya, 965, 967, 1328, 1330, dan seterusnya. Tentu saja yang saya lakukan adalah akal-akalan di sisi eh, Kotlin-nya, di sisi Android Studio-nya, tapi di database-nya pun harusnya juga berubah. Anda bisa lihat di area sini 2769, 967, 1330, 2119. Teman-teman ya, jadi sudah berhasil.